Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Nurul Fajar dari Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas 16 A3, NPM 16111000129. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Fairuz Abadi, mata kuliah Sistem Informasi. Berikut sebagian dari data diri saya. Langsung saya mendapatkan tugas Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Latar belakang dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System, atau bisa disebut SISDM atau HARIS. Setiap perusahaan besar pastilah memiliki sistem informasi sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia membantu bisnis dalam mengembangkan susunan kebutuhan kepegawaian, mengidentifikasi potensi karyawan baru, menjejaki pelatihan, keterampilan, dan prestasi kerja karyawan, dan membantu para manajer mengembangkan rencana yang sesuai dengan kompensasi dan pengembangan karir karyawan. Selanjutnya, apa itu sistem informasi sumber daya manusia? Pengertian dari sistem informasi sumber daya manusia menurut ensiklopedia Wikipedia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. SISDM itu sendiri adalah prosedur sistematik untuk pengumpulan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan SDM baru. Sedangkan sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung proses yang berjalan dalam organisasi, di mana tercakup di dalamnya antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengabdian, pengendalian. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan, recruiting and hiring. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, manajemen data. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan. Fungsi yang pertama, perekrutan dan penerimaan, recruiting and hiring, adalah sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Di dalam perekrutan dan penerimaan itu terdapat persiapan, rekrutmen tenaga kerja, seleksi tenaga kerja. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai, jenjang karir. Selanjutnya, fungsi yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan selama periode kepegawaian seseorang. Sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Ketiga,
Manajemen data. Manajemen data adalah proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan atau umum. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Tahapan kegiatan manajemen data itu program data entry, pedoman data entry, penerimaan kuesioner, pedoman coding atau codebook, pedoman editing dan coding, selanjutnya entry data atau backup, selanjutnya penyimpanan kuesioner, selanjutnya pedoman cleaning data, selanjutnya cleaning data, dan yang terakhir data siap analisis. Itu dari manajemen data. Yang keempat, fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiunan perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Selanjutnya, karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam SISDM, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Yang pertama, timely, tepat waktu, akurat, konsis, ringkas, relevan, dan terakhir komplit, lengkap. Model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat dari input, proses, dan output. Input HRIS terdiri atas 3 subsistem, yaitu sistem informasi akuntansi atau disebut SII, menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personel baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data mulai proyek penelitian khusus, contoh penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Ketiga, intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Proses dari SISDM, Database Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Database yang digunakan dalam berbasis komputer yang meliputi isi database, lokasi database, sistem informasi sumber daya manusia, dan ketiga, perangkat lunak manajemen database. Sedangkan output dari sistem informasi sumber daya manusia itu terdapat subsistem perencanaan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, subsistem pelaporan lingkungan. Dalam sistem informasi sumber daya manusia ada juga yang disebut HRD. Apa itu HRD? HRD adalah Human Resource Department, bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Pengelolaan dari sumber daya manusia yang ideal dalam organisasi memiliki 8 aspek, yaitu yang pertama, seleksi dan rekrutmen, 2, pelatihan dan pengembangan, training and development, yang ketiga, compensation and benefit, yang keempat, manajemen kinerja performance management, dan yang kelima, perencanaan karir, 6, hubungan karyawan, ketujuh, separation management, 8, personal administration and HRIS. Berikut model sistem informasi sumber daya manusia.
Yang pertama, dari input itu ada sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan keuangan, dan subsistem penelitian SDM itu masuk dari sumber internal, dan sumber eksternal itu subsistem intelijen SDM. Kita masuk ke proses terdapat database, dan output itu ada subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, subsistem pelaporan lingkungan, dan terakhir itu pemakai. Di sini contoh dari sistem informasi sumber daya manusia. Perekrutan tenaga kerja, penggunanya itu HRD, Human Resource Department. Data input itu input sistem informasi sumber daya manusia dari surat lamaran yang diberikan oleh pendaftar, dan data intelijen pemerintah. Proses dari perekrutan tenaga kerja, pertama melihat daftar riwayat hidup atau CV yang diberikan pendaftar. Kedua, pemilih dari yang memenuhi persyaratan dengan tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, pemanggilan kepada pendaftar yang memenuhi persyaratan, melakukan tes tulis dan tes wawancara, tes kesehatan dan pendaftaran, dan yang terakhir training. Output dari perekrutmen tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi sumber daya manusia. Kelebihan dari sistem informasi sumber daya manusia yang pertama, perusahaan dapat mengonsentrasikan diri pada bisnis yang ditangani. Masalah mengenai hardware, software, dan maintenance sistem merupakan tanggung jawab pihak ahli sistem informasi. Lebih praktis serta waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif, dan efisien karena dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya. Yang ketiga, penghematan waktu. Proses dapat diperoleh karena beberapa pekerja dapat dipilih untuk bekerja bersama-sama menyediakan jasa ini kepada perusahaan. Kekurangan dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, ada peluang sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memakai kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. Kedua, transfer knowledge terbatas karena pengembangan sistem informasi sepenuhnya dilakukan oleh vendor. Yang ketiga, relatif sulit melakukan perbaikan dan pengembangan sistem informasi karena pengembangan perangkat lunak dilakukan oleh vendor, sedangkan perusahaan umumnya hanya terlibat sampai rancangan kebutuhan sistem. Yang terakhir, kesimpulan dari sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengembalian keputusan. Sebelumnya HRIS itu juga sama seperti penyebutannya sistem informasi sumber daya manusia, tapi kepanjangan dari HRIS adalah Human Resource Information System atau disebut HRIS. Lanjut, dalam kegiatan HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi sumber daya manusia melalui dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapan, terdapat model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input berupa SAI, penelitian SDM, dan intelijen SDM, serta output berupa subsistem perencanaan kerja,
perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelopor lingkungan. Referensi dari penjelasan saya sebagai berikut. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.